Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, coba teman-teman kita bayangkan, kalau kita mau menulis sebuah penelitian itu, kira-kira apa sih yang paling bikin pusing? Betul sekali. Biasanya yang bikin pusing itu adalah bagaimana menyusun teori dan kerangka berpikirnya. Nah, disinilah letak pentingnya kajian teori. Karena tanpa itu, penelitian kita ibarat bangunan tanpa pondasi. Nah, oleh karena itu, kelompok kami, kelompok 8 yang terdiri dari Aliyah Oktavianti, Siti Hawa, saya sendiri Muhammad Arija dan Muhammad Iqbal Al-Farizi akan membahas mengenai menulis kajian teori dan kerangka berpikir. Teman-teman, di slide ini kita akan membahas dua hal penting, yaitu kajian teori dan kerangka berpikir. Yang pertama, kajian teori. Kajian teori bisa kita ibaratkan sebagai fondasi dari sebuah penelitian. Nah, isinya berupa kumpulan teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung penelitian kita. Nah, fungsinya sangat penting. Yang pertama, untuk memberikan landasan konseptual. Kedua, menghindari duplikasi penelitian serta menunjukkan keaslian karya kita. Lalu bagaimana cara menulis kajian teori? Nah, caranya adalah dengan mencari sumber yang relevan dari buku, jurnal, maupun penelitian sebelumnya. Setelah itu, kita rangkum, kita analisis, dan hubungkan dengan masalah penelitian yang kita ambil. Nah, kemudian yang kedua, kerangka berpikir. Kalau kajian teori kita ibaratkan sebagai fondasi tadi, maka kerangka berpikir bisa kita sebut sebagai peta atau denah penelitian. Di sini berisi alur berpikir yang menghubungkan teori dengan masalah penelitian. Nah, fungsinya adalah menjelaskan bagaimana hubungan antar variabel atau antar konsep yang kita gunakan. Bentuk kerangka berpikir bisa berupa narasi atau bisa juga dibuat dalam bentuk bagan atau skema supaya lebih mudah untuk dipahami. Jadi singkatnya seperti ini teman-teman. Kajian teori memberikan dasar, sedangkan kerangka berpikir itu memberikan arah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari materi selanjutnya, yaitu di sini adalah konsep dasar teori akademik. Nah, teori akademik adalah kumpulan gagasan atau konsep yang disusun secara sistematis untuk menjelaskan suatu fenomena. Dalam ilmu Al-Quran dan Tafsir, teori ini membantu menjelaskan cara memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pendekatan tertentu. Misalnya nih, seperti teori hermeneutika yang fungsinya itu fokus pada konteks, bahasa, dan makna teks Al-Quran secara mendalam. Jadi konsep teori akademik, dasar teori akademik itu adalah kumpulan gagasan atau konsep yang disusun secara sistematis dan untuk menjelaskan suatu fenomena. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan konsep dasar teori akademik dalam kajian tafsir Quran. Dalam penelitian tafsir, teori akademik bisa berupa yang pertama itu ada teori linguistik dalam tradisi Islam. Yang pertama, nahwu, ilmu tata bahasa Arab yang membahas struktur kalimat, susunan kata i'rab, fungsi kata dalam kalimat. Tujuannya agar pembaca atau pembicara tidak salah dalam memahami dan menyampaikan makna Al-Quran maupun teks Arab. Dan yang kedua itu ada balaghah, ilmu keindahan bahasa Arab yang mencakup uslub, gaya bahasa, majas, kiasan, dan keindahan retorika. Ini berfungsi untuk memahami makna yang lebih dalam, nuansa estetika, serta kekuatan penyampaian pesan dalam teks. Dan yang ketiga itu ada semantik, ilmu makna, membahas hubungan kata dengan makna, perubahan makna, serta konteks yang memengaruhinya. Di dalam studi Al-Quran, semantik membantu memahami makna lafaz sesuai konteks pemakaian, bukan sekadar arti kamus. Jadi, nahwu mengatur struktur bahasa, balaghah mengungkap keindahan dan gaya bahasa, sementara semantik mendalami makna yang dikandung bahasa. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai integritas sumber. Secara umum, integritas ini merupakan kualitas diri yang menunjukkan kesatuan utuh antara nilai, ucapan, dan tindakan seseorang atau sumber.
Dalam konteks sumber informasi, integritas ini berarti sumber tersebut harus konsisten dan bertanggung jawab dalam menyampaikan data ataupun informasi, serta harus berkomitmen pada kejujuran dan kebenaran tanpa adanya manipulasi data ataupun sumber. Jadi, integritas suatu sumber adalah fondasi untuk validitas informasi yang digunakan dalam akademik, penelitian, maupun pengambilan keputusan. Terdapat dua sumber yang dapat kita peroleh, yaitu klasik dan kontemporer. Yang pertama, sumber klasik merupakan karya atau pemikiran yang berasal dari masa lalu, biasanya dari periode sebelum abad ke-20, yang sudah menjadi pondasi dan warisan penting dalam bidang tertentu. Lalu yang kedua itu adalah sumber kontemporer, yang merupakan karya atau pemikiran yang muncul atau berkembang dalam era modern hingga saat ini. Dalam kajian tafsir Al-Quran ini, untuk sumber klasik biasanya menggunakan dari tafsirnya Ibnu Katsir dan juga At-Tabari, serta tafsir-tafsir dahulu yang hampir sezaman dengan tafsir tersebut. Lalu untuk yang kontemporer itu bisa menggunakan sumber tafsir, yaitu penafsiran dari Kemenak, Said Qutb, dan juga Al-Misbah, yaitu tafsirnya karya Quraisy Shihab. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kesimpulan dari pembahasan kami, kajian teori menampilkan teori akademik sebagai dasar konseptual penelitian. Kerangka berpikir mengolah teori itu dalam alur logis yang menjelaskan hubungan konsep dan variabel. Kemudian teori akademik itu menjamin karya ilmiah kita berdiri di atas fondasi ilmiah, bukan opini pribadi. Mungkin itu tadi paparan materi dari kelompok 8, kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.